Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Linda Handayani. Bersama saya tentu Linda Handayani. Pada video kali ini saya akan bersama kalian exploring atau melihat dari awal sampai akhir ejaan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas penulisan huruf kapital. Dan pada sesi ini penulisan huruf kapital berkaitan dengan nama. Bagaimana ketika kita menuliskan nama orang, gelar, nama gelar yang didapatkan dari kerajaan, misalnya yang berkaitan dengan gelar kehormatan dan seterusnya. Memang sangat sensitif berkaitan dengan penulisan huruf kapital ini karena yang namanya nama orang dan ketika itu berkaitan dengan seseorang yang terhormat, kita akan terdampak ketika salah tulis ya. Oleh sebab itu, kita akan mulai aturan ejaan dari aturan yang pertama sampai yang ke-10 dan mayoritas berkaitan dengan nama dan cara menulis. Oke, kita mulai dari aturan pertama. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jadi ketika kamu memulai kalimat, ya tidak boleh ada huruf kecil. Pokoknya jangan lupa setelah titik atau setelah tanda baca selalu ada huruf kapital ya. Kemudian, yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, ya. Nah, kita pindah ke julukan. Bapak Koprasi. Apabila julukannya sudah terkenal gitu ya di sebuah negara, nah, berarti ditulis dengan nama kapital. Jenderal Kancil, Jenderal Kancil. Biasanya di soal-soal yang muncul pun gitu ya, dia pasti akan memunculkan julukan-julukan yang memang sudah well known, sudah terkenal gitu. James Watt, ya, ini juga sudah terkenal. Kemudian ada lagi, kita lanjut ke aturan berikutnya. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukur. Ingat-ingat, kalau dia menjadi nama jenis dan satuan ukur tidak usah dikapitalkan. Seperti 5 ampere, ini nama orang sebetulnya ya. Dia yang menemukan aturannya. Watt, tadi James Watt, kalau nama dirinya sendiri kapital. Tapi kalau jadi 15 watt, itu tidak perlu kapital. Ikan mujair. Ya, ternyata si mujair ini adalah orang yang menemukan jenis ikan tersebut. Tapi tidak juga ditulis kapital karena dia sudah menjadi nama jenis. Mesin diesel. Ya, yang menemukan mesin ini adalah orang bernama diesel. Tapi karena sudah menjadi jenis, maka dia dikecilkan. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori hukum dan rumus. Teori Darwin, kapitalkan. Hukum Archimedes, kapitalkan. Rumus Pythagoras, kapitalkan. Tapi ingat, hukum, teori, hukum, rumus, kecilkan saja karena nama orangnya yang dikapitalkan. Begitu ya. Kemudian yang kelima, huruf kapital tidak boleh digunakan untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, buru, van, kecuali ditulis sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Ya, contohnya Abdul Rahman bin Zaini. Nah, ini kecilkan saja ya. Ayam jantan dari timur. Sama, ini dikecilkan. Charles Adrian van Ophusen. Ini dikecilkan juga ya. Begitu. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung.
Oke, berarti kalau dalam penulisan kalimat sudah ada dua ya yang menjadi aturan pada awal kalimat dan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ini nih di sini kapitalkan ya. Berhati-hatilah, Nak. Mereka berhasil meraih medali emas katanya. Besok pagi, kata Rino. Nah, ini ya, mereka akan berangkat gitu. Awal kalimat dalam petikan langsung, ingat ya. Kata Rino, mereka akan berangkat, koma, mereka akan berangkat. Nah, B yang pertama ini kapital. Tapi ketika di sini mereka akan berangkat, titik ya. Karena ini pernyataan Rino juga gitu ya. Walaupun kan petikan langsung nih, tapi kalimatnya berakhir memang di sini, titiknya di sini. Mereka akan berangkat gitu. M yang ini tidak kapital ya, yang B-nya saja yang kapital. Itu yang perlu diperhatikan nanti ya ketika ada petikan langsung yang kata Rino atau orang yang menyatakannya itu ada di tengah namanya munculnya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Pokoknya yang berkaitan dengan identitas keagamaan seseorang, gunakanlah huruf kapital untuk menghargai, ya. Dan memang itu merupakan nama agama gitu. Jadi ya kapitalkan penulisannya, jangan lupa itu ya. Nah, yang ini mungkin tidak akan diperdebatkan ya. Yang ini huruf-hurufnya. Kitab suci juga sama, tidak akan diperdebatkan. Nah, Allah yang Maha Kuasa, nih M K-nya kapital, menunjukkan jalannya. Nyanya juga mengacu pada Tuhan ya. Ya Tuhan, samain Tuhan. Bimbinglah hambamu yang engkau beri rahmat. Ke jalan yang engkau beri rahmat nih. Engkaunya ini mengacu pada Tuhan, jadi dikapitalkan juga. Tuhan yang Maha Esa. Kapitalkan singkatannya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah akronim, jadi S-nya saja kapital, kemudian beri titik di belakangnya. Itu aturannya ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti orang. Nama orang. Nih, Mahaputra ya itu kebangsawanan. Teku Umar ini keturunan ya. Laode Khairuddin ini juga gelar juga. Kiai Haji Hashim Asyari ya Kiai ini Kiai begini ya nulisnya. Doktor, ini akademik ya. Begitu, Magister Humaniora, ini yang dipanjangkan ya, kapital penulisannya ya. Kemudian, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan yang digunakan sebagai sapaan untuk menyapa. Kapitalkan ya. Misalnya, yang mulia, selamat datang yang mulia. Semoga berbahagia, Raden. Terima kasih, Kiai. Selamat pagi, dokter. Silakan duduk, Prof. Siap, Jenderal. Nah, semuanya karena sapaan dan itu adalah gelar gitu ya. Kalian kapitalkan juga. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, pangkat yang mengikuti nama orang yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Ya, Wakil Presiden Adam Malik. Ya, ini ada namanya di belakangnya ya. Lalu Perdana Menteri Nehru. Ya, diikuti nama orang juga. Profesor Anton M. Mulyono. Nah, ini profesor diikuti nama orang ya. Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Ini nama orang ya. Hussein Sastra Negara itu nama orang walaupun sekarang sudah nama.
bandara gitu ya. Nah, ini dikapitalkan juga. Proklamator Republik Indonesia. Mana namanya? Ya, namanya adalah Republik Indonesia. Ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri. Nah, ini Kementerian Luar Negerinya, nama instansi Gubernur Papua Barat. Ini jabatan, yang ini wilayahnya ya. Jadi dikapitalkan juga begitu. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian yang saya sampaikan. Semoga mempermudah kalian untuk mengidentifikasi penulisan huruf kapital itu pada nama dan berkaitan dengan nama dan identitas orang itu seperti apa penulisannya dan bagaimana penulisannya. Semoga bermanfaat dan semua bagian yang saya sampaikan tadi bersumber dari ejaan bahasa Indonesia ya. Semuanya ada di website ejaan. Kalian bisa melihatnya langsung juga. Tapi yang ini saya sampaikan agar mempermudah kalian yang ingin menyimak secara audiovisual seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Apabila dirasa bermanfaat, silakan diklik jempolnya. Dan apabila dirasa diperlukan oleh orang lain, silakan di-share. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.